Shalom, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Mari kita sampaikan pujian kita. Kita katakan, sungguh indah kasih-Mu. Yesus kekasih hatiku.
menghadapi segalanya. Dia pelihara, ya Yesus, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Mari sama-sama kita katakan, Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membela, amin. Dia membela, ya Yesus, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus kekasih hatiku, Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih hatiku. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Katakan, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita sembah Tuhan, ya Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Engkaulah memelihara kami, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau pembela kami Tuhan. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur, ya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab pembelaan-Mu, sebab pertolongan-Mu nyata Tuhan. Engkau yang layak diagungkan. Ya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Tuhan Yesus sanggup membuka jalan, amin. Kau selalu sanggup membuka jalan, amin. Di saat kulihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupi. Jika Kau Tuhan membuka pintunya, jika Kau Tuhan membuka pintu, akan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil
firman-Mu. Ada mujizat, ada keajaiban, kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di saat kulihat tiada jalan lagi ya Yesus, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Amin. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan, Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Saya percaya Tuhan, tiada perkara iman Yesus, dan ku kan lihat. Lebih tinggi lagi katakan, ya Yesus. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin Yesus. Perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, kami imani Tuhan, ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap yang pengubahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami menyembah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, oh kami muliakan, oh Roh Kudus, penuhi setiap kami, ya Yesus, ya Roh, kami memuji-Mu, kami persembahkan hati kami Tuhan, mari bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mau setia Tuhan.
ya Roh Kudus. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihimu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Katakan ku mau selalu setia. Ku mau selalu mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Sama-sama katakan, ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau semakin mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Mari sama-sama sampaikan. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin Tuhan Yesus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Roh Kudus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus. Mari kita katakan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku takkan berubah setia. Haleluya. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan. Pisahkan dari kasih-Mu. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab kami mencintai Kau Tuhan. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab Kau cinta Kau Yesus. Sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali berjumpa pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesempatan kepada kita. Ya, sering saya sampaikan, kalau masih diberikan nafas kehidupan, kemurahan Tuhan ada pada kita. Yang pertama, ada tugas yang belum selesai, yang Tuhan ingin kita selesaikan di muka bumi ini. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi, yang kita harus kerjakan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan yang kedua adalah kita masih hidup adalah
kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Ya, apapun ya, masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan, kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Mari bersama saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51. Ya, ayat ini ayat yang terkenal bagaimana pengakuan Raja Daud. Bagaimana kebobrokannya, kecerobohannya, kelalaiannya dia akui di hadapan Tuhan. Kita tahu dosa dari Daud adalah ketika dia tidak berperang, ketika dia sudah pada posisi nyaman, ketika dia sudah pada posisi di atas. Ya, dia lihat Batseba mandi dan dia mulai terjatuh dalam dosa. Ketika orang lain berperang, dia santai-santai. Inilah pergumulan kita. Perlu kita waspadai. Jangan ada celah, jangan ada ya, keadaan yang justru keadaan santai, keadaan di posisi yang nyaman, kita perlu waspada. Ya, Raja Daud sudah berpengalaman. Raja Daud inilah raja yang berkemenangan. Setiap berperang selalu menang. Namun dia jatuh dalam dosa. Daud mengakui dengan jujur, mengetahui, ya, melihat secara langsung bagaimana raja sebelumnya, yaitu Raja Saul, ketika dia berontak terhadap Tuhan, ketika dia tidak taat kepada Tuhan, maka Saul diganggu roh jahat. Ya, roh Tuhan undur dalam kehidupan Saul. Daud sangat ketakutan. Bagaimanakah kehidupan ketika seseorang tidak lagi dipenuhi Roh Kudus? Karena itu ada pengakuan dari Raja Daud. Kita akan baca sama-sama ayat pertama, Mazmur 51 ayat pertama ya, sampai selesai. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Mazmur 51 ayat pertama, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 2, ayat 3 kita baca keras. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, ialah hati yang patah dan remuk, tidak Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ya, inilah pengakuan dari Raja Daud, bagaimana kebobrokannya, kecerobohannya, dan sampai dia terjatuh di dalam dosa. Ya. Tadi saya awali bahwa Daud tidak berperang, Daud ada posisi di atas, ya, dan dia jatuh dalam dosa. Inilah pelajaran penting buat kita. Hati-hati ketika ada posisi yang sudah tidak berperang. Hati-hati ketika kita sedang jalan-jalan, ketika kita sedang dalam posisi di atas. Ketika kita posisi di atas, kadangkala kita bisa memandang remeh, merendahkan orang lain. Ya. Itu mula kesombonganlah awal dari kehancuran. Kita perlu rendah hati. Ya. Inilah pelajaran buat kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Akhirnya Daud mengakui kesalahannya. Ayat 4 menuliskan, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dengan hisop. Ya. Sebab aku sendiri sadar dengan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau ternyata benar, adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, inilah pengakuan dari Daud. Dia tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak, tidak bisa membela diri, tidak merasa lebih hebat karena sudah sering berperang. Ingat, ada Nabi Nathan pada saat itu yang menegur, mengingatkannya secara langsung. Kalau hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan, masih ada gereja, masih ada firman Tuhan yang dibukakan, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada jalan kebenaran, jalan pertobatan. Firman Tuhan cara mendidik kita supaya kita menjadi tetap orang benar. Ya. Bagi kita yang pernah melakukan pelanggaran, dosa, kesalahan, kegagalan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Ya. Doa kita adalah satu saja, minta roh Tuhan tetap bersekutu dengan kita. Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Jangan sembunyikan wajahmu Tuhan terhadap hidupku. Jangan membuang aku Tuhan. Ya. Mari kita baca sama-sama. Ya, ayat yang ke-11 ini permohonan Daud. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kenapa Daud berkata seperti itu? Dia sudah pernah menyaksikan langsung bagaimana Saul ketika tidak taat akan firman Tuhan, berbantah-bantah dengan hamba Tuhan. Waktu itu Nabi Samuel. Ya. Dan dia merasa benar untuk melakukan tugasnya, tapi cacat di pemandangan Tuhan. Sehingga Tuhan melepaskan kekuasaan, kejayaan, kehormatan dari Saul itu karena ketidaktaatan saja. Ketika Daud berbuat kesalahan, ketakutan itulah yang ada pada Daud. Jangan ambil roh-Mu daripadaku Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Mari berseru kepada Tuhan, jangan membuang kami Tuhan dari hadapan-Mu. Saya teringat Kain ketika berdosa, dia pergi dari hadapan Tuhan. Kalau kita jauh dari hadapan Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, siapa yang jamin hidup kita? Ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Inilah doa dari permohonan dari Daud. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Tuhan, pulihkanlah, biarkan roh-Mu memulihkan hidupku. Biarlah aku miliki roh yang rela taat saja kepada Tuhan, mau terus dekat dengan Tuhan. Sehingga Daud kita tahu bahwa dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Daud ingin membangun, sehingga terkenal ada istilah pondok Daud, tempat memuji menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Doa kita, jangan Roh Kudus-Mu hilang daripada kami Tuhan. Kami rindu kasih setia-Mu. Lengkapi kami dengan roh yang teguh, roh yang rela mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, melayani banyak orang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Datangi Tuhan, hampiri dalam ibadah, hampiri dalam doa penyembahan, mengaku di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong kami hidup Tuhan Yesus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat ku menghadapi kesesakan, bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat ada jalan keluar, tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat ku memiliki Yesus sebagai kepala yang penuh kuasa. Ku berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin Dia pasti menolongku saat ku menghadapi kesesakan, bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat ada jalan keluar, tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat ku memiliki Yesus sebagai kepala yang penuh kuasa. Berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin
Dia pasti menolongku. Bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Dia penolongku. Bersama Yesus, bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Dia penolongku. Bersama Yesus, bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai Pria penolongku. Dia mempelai Pria penolongku. Dia mempelai pria. Dia mempelai Pria penolongku. Kita sembah Dia, tinggikan Dia, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan biarkan kami pergi dari hadapan-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, pulihkanlah kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami, kegirangan yang daripada-Mu memulihkan kami Yesus. Pulihkan kami dengan roh yang rela, dengan roh yang teguh mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindukan Engkau Yesus. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus. Tolong kami Roh Kudus, jangan kami kehilangan Roh-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan-Mu Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terus kita menyembah Dia. Ku ingin selalu, ku ingin selalu, amin, bersekutu dengan-Mu, amin Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Percaya sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu.
selamanya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau saja Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, buat kesempatan. Berikan hati yang baru, roh yang rela mengasihi-Mu, roh yang teguh Tuhan. Ora lamaya sakara paya shikaya takara takaya shikara lama lamaya. Oh lamaya namaya shikara lamaya nama lamaya namaya subhanallah. Kami rindukan Engkau. Oh jangan sampai Roh-Mu tidak ada dalam hidup kami. Tolong kami Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang ajari batin kami, dan Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk kembali bertobat, mengelola hidup ini, mengatur langkah ini yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati, mari kita terus menyembah Tuhan, terus bergerak maju, berperang, berjuang. Haleluya, haleluya. Hati-hati dengan keadaan, santai keadaan di atas, hati-hati Tuhan, tolong kami, jangan sampai kami jatuh Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Yesus. Haleluya. Kami tak berani jalan sendiri Tuhan, perlengkapi kami dengan roh yang teguh Tuhan. Tolong kami perbaharui, pulihkan hari-hari depan kami bersama-Mu, pulihkan hari-hari depan kami bersama-Mu Tuhan. Tahun ini tahun yang diberkati, tahun kemenangan. Berikan kesempatan untuk kami bertobat lagi Tuhan, mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan roh yang rela Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami, pegang tangan kami Roh Kudus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu.
dengan minyak kudus-Mu. Kami rindukan kasih setia-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan. Bapa, ampuni dosa kami yang tidak taat akan firman Tuhan, yang menganggap diri lebih pandai, lebih bisa daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kami bisa, tapi nyatanya gagal Tuhan. Dan kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami sekali lagi Tuhan. Tuhan, pulihkan hidup kami. Memberkati Tuhan Yesus. Doa kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Presiden, wakil presiden diberkati, para menteri, kabinet diberkati Tuhan, gubernur-gubernur diberkati Tuhan, pemerintahan kami dari sampai RT RW kami diberkati Tuhan. Curahkan roh takut Tuhan, untuk mereka memberi kebebasan kepada kami beribadah melayani Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa baru terus terjadi, pertambahan jiwa baru, pertobat baru dalam nama Yesus. Doa kami di Indonesia, tiap minggu ada setiap hari ada orang dibaptis percaya kepada Yesus, menerima Roh Kudus, terpenuh dengan firman Tuhan. Kami rindukan keluarga besar kami bertobat dalam nama Yesus. Keluarga besar kami, saudara-saudara kami bertobat dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa untuk orang lain, kami percaya juga ada orang lain yang berdoa untuk kami. Kami percaya ada mujizat dan kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih buat mujizat Tuhan. Kemarin sudah ditolong Tuhan, hari ini pasti ditolong Tuhan. Hari ini pasti dijaga Tuhan, dibela, dipelihara oleh Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami rindukan kemuliaan Tuhan datang terus dan nyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu terjadi nyata Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menjaga dan membela, memelihara kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Berkati pembangunan gereja Kristus Pondok Palangkaraya di kilometer 14 Cikriwut. Berkat dari utara, barat, timur, selatan mengalir melimpah buat gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan akan segera selesai gereja dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Berkati panitia yang ada. Berkati apa yang kami upayakan, yang kami kerjakan. Bapa di sorga, memberkati yang sudah memberi persembahan. Memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah tangga diperhatikan. Memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapa, ini doa kami. Kami rindu juga gereja Tuhan diberkati. Gereja Tuhan tidak kekurangan. Gereja Tuhan diberkati dan kelimpahan, sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan diberkati dalam anugerah Tuhan. Berkati Opa Tangka Tuhan Yesus dalam gerak pengajaran mempelai kitabiah. Berkati semua Tuhan Yesus yang mendukung pelayanan dalam anugerah Tuhan. Bapak Gembala kami, Pendeta Yusak Supriyadi, Ibu Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, untuk terus mendoakan kami, menggembalakan kami, menyampaikan nasihat buat kami, supaya kami terus dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tolong kami Yesus, ajari kami mau dinasehati, mau nurut saja, taat saja kepada Tuhan, maka hidup kami dalam genggaman Tuhan, dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Ini doa kami Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Kristus kepala yang akan membereskannya. Kristus kepala yang utama, yang di atas, yang lebih tahu. Engkau yang pimpin, Engkau yang atur kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami. Aktivitas hari ini diberkati dalam anugerah Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan, tidak biarkan kami sendirian. Segala bentuk kecurangan, maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, setan, iblis, penipuan, apapun yang coba merugikan kami tolak di dalam nama Kristus. Yang coba mengganggu keluarga besar kami, saudara kami, harta benda kami, rute perjalanan kami, segala mara bahaya, apapun kuasa iblis kami tolak demi nama Yesus. Ada tudung perlindungan kuasa darah Yesus melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami melihat kemuliaan Tuhan terus datang dalam kehidupan kami. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mengasihi kita,
dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan, kemenangan Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Sudah live chat, Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan sayang peduli kepada kita. Nikmati kasih setia Tuhan. Selamat pagi. Shalom.